Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dengan NIM C1C0266 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati, lalu perhitungan untuk upah, dan wajib pajak yang dipindah tugaskan. Baiklah, di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 karyawati. Yang kedua, contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan pindah tugas. Dan yang ketiga, contoh perhitungan PPh pasal 21 atas upah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati. Nah, pada umumnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati ini sama dengan perhitungan PPh pada umumnya. Akan tetapi, untuk karyawati yang sudah menikah, ada hal yang membedakan karena dari sudut pandang perpajakan, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Next. Nah, adapun contoh perhitungan pisah harta atau menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, yaitu sebagai berikut, di mana di sini diketahui penghasilan neto untuk suami sebesar 150 juta, untuk istri sebesar 100 juta. Jadi penghasilan neto gabungan antara suami dan istri itu digabung 150 juta ditambah 100 juta menjadi 250 juta. Lalu ada PTKP, karena memiliki tanggungan, jadi wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, ditambah dengan wajib pajak karena sudah menikah sebesar 4.500.000, ditambah untuk tambahan seorang istri sebesar 54 juta, dan tambahan untuk anggota keluarga sebesar 13.500.000. Jadi di total menjadi 126 juta. Jadi untuk penghasilan kena pajak, dari penghasilannya itu gabungan dikurangi dengan jumlah PTKP. Dapatlah hasilnya 124 juta. Jadi jumlah PPh yang terutang yaitu sebesar 13.600.000. Nah, di sini ada perhitungannya, 150 juta dibagi 250 juta dikalikan dengan 13.600.000, jadi PPh terutang untuk suami sebesar 8.160.000, sedangkan untuk PPh terutang untuk istri sebesar 100 juta dari penghasilan itu dibagi dengan 250 juta dari penghasilan itu gabungan dikalikan dengan 13.600.000. Nah, dapatlah 5.440.000. Baiklah, next. Nah, ini contoh perhitungan PPh pasal 21 karyawan pindah tugas. Yaitu diketahui Nina adalah seorang angkutan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh sebesar 7 juta setiap bulannya dan membayar uang pensiun sebesar 250 juta. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan? Nah, di sini ada bukti pemotongan PPh pasal 21 dari Januari sampai Oktober, di mana dia bekerja di Yogyakarta. Seperti yang dapat dilihat di sini, semuanya dihitung dan diketahui PPh 21 yang telah dipotong atau dilunasi di Yogyakarta. Lalu next. Nah, di sini juga ada bukti pemotongan PPh dari bulan November sampai Desember, di mana dia dipindah tugaskan di Bandung. Begitu juga pembagiannya atau perhitungannya, dan diketahui juga PPh yang telah dipotong oleh perusahaan yang ada di Bandung. Baiklah, next. Nah, ini contoh perhitungan PPh pasal 21 atas upah, di mana contoh kasusnya yaitu pada Januari 2018, Tuan JW atau ini belum menikah, bekerja sebagai tenaga kerja harian di PT Tahu Banget. Ia bekerja selama 25 hari dan menerima upah harian sebesar 250 juta. Nah, di sini kita buat dulu untuk perhitungan per hari, yaitu upah seharinya 250.000 dikurangi batas upah harian yang tidak dikenakan PPh sebesar 450.000. Jadi penghasilan kena pajak sehari 0 dan PPh yang dipotong 0. Karena apabila penghasilan tidak melebihi 450, itu tidak ada PPh yang dikenakan.
Baiklah, next. Nah, ini masih sambungan yang tadi, di mana sampai dengan hari ke-18 jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000 atau PTKP sebulan. Maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Namun pada hari ke-19 jumlah kumulatif upah yang diterima sudah melebihi 4.500.000. Maka terdapat PPh pasal 21 yang terhutang dan harus dihitung dan dikurangi PTKP sebenarnya, di mana perhitungannya yaitu upah sampai dengan hari ke-19 sebesar 4.750.000, di mana PTKP sebenarnya yaitu 19 dikali 54 juta dibagi 360 hari, yaitu sebesar 2.850.000, di mana penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-19 yaitu sebesar 1.650.000, di mana PPh pasal 21 terutang, jadi 5% dikalikan 1.650.000, dapatlah 82.500. Dan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-18 itu 0 karena belum lebih 4.500.000, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-19 sebesar 82.500. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini masih sambungan dari tadi, di mana pada hari ke-19 upah bersih yang diterima itu kan sebesar 167.500 karena dari upah harian sebesar 250.000 dikurangi dari PPh yang terhutang sebesar 82.500. Nah, sedangkan pada hari ke-20 dan hari-hari berikutnya sampai dengan hari ke-25 perhitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Di sini upah hariannya sebesar 250.000, di mana PTKP seharinya 54.000 dibagi dengan 360 hari, dapatlah 150.000. Nah, penghasilan kena pajak sehari sebesar 100, dan PPh pasal 21 yang terhutang 5% dikalikan dengan 100, jadi 5.000. Jadi pada hari ke-25 sampai dengan maksudnya dari hari ke-20 sampai hari ke-25, Tuan Dewi ini menerima upah bersih sebesar 245.000, dikarenakan 250.000 dari upah harian dikurangi dengan PPh pasal 1 yang terhutang sebesar 5.000. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.